Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon. Dan balik lagi kita akan bahas kelanjutan part sebelumnya. Di part sebelumnya, Zofan akhirnya membantai lebih dari 100 orang tetua di ranah virtual. Dan kemudian dia keluar dari danau bulan sabit dengan penampilan yang harusnya sih cool ya. Ya karena yang jelas dia nggak pakai apa-apa dan ya, rambutnya juga menghitam. Nah itu revisi sedikit ya. Kemarin aneh bilangnya putih gitu ya. Gua pikir kemarin aneh yang salah baca, tapi ternyata memang dia itu rambutnya sekarang menghitam gitu. Jadi revisi. Terima kasih banget untuk kemarin yang udah merevisi juga. Oke, kita akan lanjutkan lagi ke video kelanjutannya karena kemarin kita jeda ketika Zofan mau ganti baju. Jadi mari kita lanjut di part 159. Part kali ini aneh ambil dari bab 826 sampai dengan 829. Oh iya, satu lagi sebelum mulai, selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang sedang menunaikannya. Dan mungkin video kali ini bisa jadi teman sahur ya. Dan sorry banget, hari ini aneh ada urusan yang bener-bener gak bisa ditinggalin. Dan aneh baru balik tadi jam 7. Jadi ya memang rundown aneh agak kacau, tapi ya udahlah, disyukurin aja, semoga barokah. Oke, kita lanjut ke videonya. Wajah Lian R kini memerah ketika mendengar Zofan mengatakan kebodohannya. Lalu dia pun segera mundur. Zofan kini mengenakan pakaiannya. Setelah selesai, dia melihat Lian R lalu berkata, "Aku sudah mengenakan pakaianku. Apa kau tidak mau membereskan pakaianmu juga?" Lian R tidak sadar bahwa saat ini bajunya juga rusak. Lalu dia segera menyilangkan tangannya di depan dada, lalu kemudian berbalik. Kamu tidak boleh melihatnya," kata Lian R. "Cih, seolah aku belum pernah melihatnya saja," kata Zofan dengan acuh tak acuh. Lalu Zofan kemudian kembali berbalik. Ketika mendengar ucapan dari Zofan, Lian R itu menjadi lebih malu daripada sebelumnya. Lagi pula, dia itu teringat kejadian saat Zofan menyelamatkannya ketika di Gunung Raja Binatang dulu. Kini Lian R segera merapikan pakaiannya dan kemudian kembali menghampiri Zofan. Lalu kemudian mereka berdua pun berjalan mendatangi Pangeran ke-6 dan juga Liu Feng. Pangeran ke-6 segera menyambut Zofan dan berseru dengan gembira, "Tuan Zuo, Anda benar-benar kuat. Para bajingan dari sekte pengendali binatang itu hilang dalam satu gerakan. Saya benar-benar berterima kasih atas tindakan Anda." Bukankah ini memang tujuanmu dari awal?" kata Zofan sambil melambaikan tangannya dengan cuek. Pangeran ke-6 pun tertawa. "Tuan Zuo memang sangat cerdas. Saya tahu bahwa saya tidak bisa menyembunyikan apapun dari Anda. Saya akan menceritakan semuanya setelah nanti kita kembali ke istana." "Ya, terserah. Aku lagi pula tidak terlalu tertarik dengan semua itu. Aku melakukan ini juga bukan untukmu. Aku hanya menyelesaikan urusanku yang ternyata secara kebetulan sama dengan urusanmu," kata Zofan dengan acuh tak acuh. Tapi kini pangeran tampak penasaran ketika melihat Zofan dan kemudian dia bertanya, "Tuan Zuo, bukankah sebelumnya rambut Anda putih? Lantas bagaimana sekarang menjadi hitam pekat?" Zofan pun kemudian berkata, "Aku hanya tidak ingin menarik banyak perhatian dan menjadi sedikit low profile. Jadi aku merubahnya," kata Zofan sambil tertawa. Tapi sebenarnya dia sendiri tidak tahu apa alasan pastinya. Mungkin semua itu terjadi karena teknik transformasi iblis surgawi yang kemudian menyerap kemampuan dari lumpur hitam di rawa itu.
Atau mungkin juga karena kesedihan Zovan yang mengakibatkan rambutnya memutih kini telah hilang sepenuhnya. Dia pun tidak bisa menjelaskannya secara detail. Tapi yang jelas, sekarang rambut Zovan itu benar-benar hitam. Bahkan jauh lebih hitam daripada rambut siapapun. Ya, sekarang Zovan juga tidak terlalu peduli dengan hal itu. Lagi pula dengan perubahannya ini, orang tidak akan mudah mengenalinya. Apalagi rambut putihnya itu benar-benar menjadi tanda yang sangat mencolok. Dan karena itu juga, maka perubahan ini menjadi anugerah baginya di sisi lain. Setelah itu Zovan hendak memulai pekerjaannya untuk memasang formasi yang Longsu minta. Tapi tiba-tiba Lian Er berteriak, "Lihat, apa itu?" Semua orang melihat ke arah danau yang Lian Er tunjuk. Di sana air yang semula jernih kini terlihat gelap di bagian bawah. Dan itu sepertinya adalah lumpur yang sebelumnya menenggelamkan Zovan. Tapi kini lumpur itu ternyata memiliki wujud. Semua orang bisa melihat bahwa lumpur itu adalah monster yang sangat besar dan memiliki ratusan kaki yang terus bergerak. Itu benar-benar menjijikkan dan tekanan yang dikeluarkan pun terasa sangat ganas. Hanya saja monster itu terlihat seperti terkurung di dalam cermin. Tepatnya ada di bawah permukaan air yang jernih itu. Namun meski begitu, auranya masih bisa mereka rasakan. Mereka tahu bahwa makhluk ini bukanlah makhluk biasa. Kini pupil mata Liu Feng menyusut dan kemudian dia bertanya, "Makhluk apa ini sebenarnya? Jika dia keluar dari dalam danau, pasti itu akan menjadi bencana yang sangat besar." "Undead dari Laut Nether," gumam Zovan. Mendengar ini semua orang tampak terkejut dan menatap Zovan. Tapi Zovan tidak melanjutkan kata-katanya. Zovan tahu bahwa undead dari Laut Nether ini adalah salah satu makhluk yang berasal dari daerah paling ditakuti di alam kudus. Bahkan ahli yang ada di ranah Sain pun akan ketakutan untuk memasuki tempat ini. Tempat tinggal makhluk ini sangatlah kejam. Bahkan binatang roh tingkat 12 pun akan sangat jarang yang bisa bertahan hidup di sana. Mereka semua mengumpulkan energi kebencian selama beribu-ribu tahun dan membentuk domain mereka sendiri. Dengan kekuatan yin yang berlimpah, mereka bisa melakukan itu. Dan karena itu, para ahli enggan untuk datang ke tempat yang mengerikan itu. Tampaknya celah yang membentuk gua angin surga dan bumi di tempat ini itu terhubung langsung dengan Laut Nether. Karena itu tidak mengherankan bahwa tempat ini menjadi sangat besar dan menyimpan energi yang mengerikan. Semua pasti karena pengaruh dari Laut Nether yang mengakibatkan mutasi di lingkungan sekitar. Lalu, apa yang sekarang mereka lihat sepertinya itu hanyalah sebuah proyeksi atau pantulan dari lubang yang sempit. Nah, ini tuh prinsipnya kayak mirip dengan kamera. Dijelaskan juga itu di dalam ilmu fisika ya. Ya, emang ngeri ya autornya itu sampai terpikirkan hal seperti ini. Jadi semua monster itu tuh sebenarnya ada di alam Nether. Hanya karena lingkungan sebelah itu memiliki cahaya yang lebih banyak dan mereka melewati celah yang sempit, akhirnya bayangan mereka terproyeksikan di sisi yang lain. Karena itu bisa dikatakan bahwa makhluk ini tuh sebenarnya tidak hidup di dasar danau bulan sabit, melainkan di sisi seberang. Dan setelah menyadari semua itu, Zovan kemudian melambaikan tangannya. Segera batu roh suci ia tebarkan di dalam danau itu. Lalu air di danau mulai beriak dan membentuk formasi besar. Pangeran ke-6 melihat semua ini bersama dengan yang lain. Mereka melihat Zovan yang begitu serius dan tidak berani mengganggu. Pemandangan yang terjadi di sana benar-benar menakjubkan.
Dan setelah 3 jam, Sofwan terus menyuplai batu roh suci dan membentuk ratusan segel di tangannya. Setelah itu dengan suara nyaring, Sofwan berteriak, "Roh bulan menyegel 100 bunga dan menjalinkan keberadaan manusia fana. Bunga bermekaran menerobos alam semesta dan berkumpul di langit." Wung 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 wung. Tiba-tiba gelombang fluktuasi yang tidak terlihat menyebar di permukaan danau. Dan swoosh, permukaan danau seolah menghilang dan seolah tidak pernah ada di sana. Lalu setelah itu disusul oleh bunga yang mekar dan menyebar ke segala arah. Pangeran kini sangat terkejut dan kemudian memberanikan diri untuk bertanya, "Tuan Zuo, danaunya kenapa menghilang?" Sofwan kemudian berkata, "Itu karena aku menyegelnya. Di masa depan danau ini tidak akan pernah lagi muncul sampai aku membutuhkannya." Pangeran kini menatap Sofwan dalam-dalam dan berkata, "Apakah ini tujuan sebenarnya dari Tuan Zuo?" "Benar, ini adalah urusanku dan sekarang telah selesai. Maka aku akan pergi. Tapi selama periode ini kamu telah banyak membantuku. Karena itu aku pun akan memberimu sedikit bantuan." Setelah itu tiba-tiba pedang iblis kembali menunjukkan eksistensinya. Pedang iblis langsung terbang tinggi dan kemudian menghilang dalam sekejap. Tidak lama setelah itu, ratapan terdengar dari kejauhan dan api mulai membakar rumah-rumah di ibu kota sekte pengendali binatang. "Apa yang terjadi?" tanya Lian Er yang kini tampak bingung. Para petinggi dari sekte pengendali binatang telah mati, tapi para murid masih ada. Jika mereka berkembang, maka itu akan menjadi ancaman untuk kalian di masa depan. Karena itu aku membantu kalian untuk menyingkirkan mereka semua, kata Sofwan dengan acuh tak acuh. Lian Er tampak sangat terkejut ketika mendengar itu. Tapi dia menyadari bahwa Sofwan ingin mencabut rumput sampai ke akarnya. Dan mendengar itu, pangeran tampak sangat gembira. Buru-buru dia menundukkan kepalanya dan air mata tampak mengalir tanpa henti di pipinya. Pangeran segera berkata, "Terima kasih banyak atas bantuan Anda, Tuan Zuo. Saya dan seluruh kerajaan Inurong tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda ini." Mari kita pergi ke sisi yang lain, di istana raja kerajaan Inurong, tepatnya di depan gua yang menuju ke arah sekte pengendali binatang. Kini raja tampak sedih dan kemudian berkata, "Marskal Tuoba, apa kamu sudah mengirim semua orang-orangmu kembali?" Toba Tiesan membungkuk dan berkata, "Sudah, Yang Mulia." "Tapi Yang Mulia, saya tahu meski masalah ini sangat penting karena Anda meminta saya untuk memutuskan hubungan dengan para bawahan saya. Tapi karena itu juga kalau boleh saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." "Marskal Tuoba, sekarang kamu sudah terlibat dalam masalah ini dan aku tidak bisa lagi membiarkanmu menghadapi bahaya tanpa mengetahui apapun." Raja kini tampak sedih seolah mengingat sesuatu yang sangat menyakitkan. Lalu perlahan dia memantapkan dirinya dan berkata, "Aku benar-benar merasa gagal sebagai pemimpin sebuah kerajaan. Selama bertahun-tahun aku hanya menjadi boneka di istana ini." Namun sebelum raja menjelaskan, tiba-tiba beberapa bayangan keluar dari dalam lubang hitam itu. Raja dan Tuoba Tiesan kini tampak terkejut untuk sesaat. Tapi saat mereka melihat siapa yang datang itu, mereka bahkan jauh lebih tercengang. Kamu? Apa kamu berhasil melarikan diri dari mereka dan mereka tidak bisa menemukan keberadaan kalian?" Sofwan tampak acuh tak acuh. Dia menggelengkan kepalanya dengan agak tidak peduli. Lalu pangeran ke-6 tertawa dan kemudian memberi hormat.
Lapor Ayahanda Raja, mereka telah menemukan kami begitu kami memasuki gua ini. Bahkan kami bertarung dengan mereka. Kalau begitu, apa yang terjadi? Kaisar tampak terbata-bata dan tidak percaya. Pangeran ke-6 tahu akan apa yang ayahnya itu pikirkan. Lalu dia berkata, "Ayah tidak perlu khawatir. Kekuatan Tuan Zuo adalah yang tertinggi dan tidak ada yang bisa menandinginya. Semua bajingan dari sekte pengendali binatang itu sudah dimusnahkan olehnya sendiri." Tunggu, dimusnahkan? Tubuh Kaisar dan Tuo Batiesan terguncang ketika mendengar ini. Jadi artinya? Kilatan cahaya melintas di mata pangeran dan kemudian dia tertawa dengan keras. Pangeran menatap raja dan memberi hormat sekali lagi. Pangeran memberi laporan untuk Paduka Raja. Saat ini sekte pengendali binatang telah dihancurkan. Dan mulai sekarang kita tidak lagi berada di bawah kekuasaan sekte pengendali binatang. Tubuh raja dan Tuo Batiesan sama-sama terguncang dan tampak tidak percaya. Tapi jika ini semua adalah kenyataan, maka sosok Zuo Fan bahkan jauh telah melampaui imajinasi mereka. Menyadari kekuatan ini, seolah ada sebuah perasaan yang berat di dalam hati mereka. Raja kemudian menatap pangeran ke-6 dan bertanya sekali lagi, "Pangeran kecil, apakah semua yang kamu katakan itu benar?" Pangeran ke-6 kini tersenyum. Lalu Lian Er maju dan memberi hormat. "Yang mulia, apa yang pangeran ke-6 katakan memang benar. Zuo Fan adalah pria yang kejam, dan dia tidak hanya menghabisi para petinggi dari sekte pengendali binatang. Bahkan sebelum kami pergi, dia membunuh semua orang yang ada di dalam sekte, termasuk para murid dan anak-anak kecil. Tidak ada yang tersisa di sana. Kami hanya meninggalkan bangunan kosong yang sekarang sudah hancur." Mendengar ini, raja tidak tahu lagi harus berkata apa. Bahkan Tuo Batiesan pun yang sebelumnya telah melihat sendiri kemampuan Zuo Fan, kini masih sangat sulit untuk percaya. Lagi pula, ini baru beberapa tahun setelah pertarungan mereka. Tapi sekarang ternyata Zuo Fan bahkan bisa membantai seluruh sekte pengendali binatang itu sendirian. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia lakukan dengan seluruh pasukannya. Raja kini melihat ke arah pangeran ke-6 dan berkata, "Pangeran, kemarilah." Pangeran ke-6 mendekat dan raja langsung meraihnya. Lalu dia membuat pangeran bersama dengan dia bersujud di depan Zuo Fan. "Sebagai raja kerajaan Inurong, aku ingin mengucapkan banyak terima kasih padamu karena telah menyelamatkan kerajaanku dari bencana besar. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan ini, dan entah bagaimana cara kami nanti untuk membalasnya. Terima kasih." Tuo Batiesan pun terkejut dan buru-buru berkata, "Yang mulia, apa yang Anda lakukan? Anda adalah pemimpin dari kerajaan. Bagaimana bisa Anda menundukkan kepala sampai seperti itu?" "Ini adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Jika Tuan Zuo tidak mengambil tindakan, maka aku hanya akan menjadi badut untuk selamanya." Raja kini perlahan bangun dan senyuman masih terlihat masam. Lalu dia memandang Tuo Batiesan dan berkata, "Marskal Tuoba, tidakkah kamu ingin tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi? Tentang semua masalah ini, tentang kerajaan ini, tentang keluargaku, dan tentang penghinaan yang harus kutanggung selama ini." Raja kini menghela nafas dan kemudian menoleh ke samping. "Putraku, bukankah kamu sudah tahu segalanya?" Pangeran ke-6 mengangguk dan kemudian berkata, "Benar yang mulia, saya sudah tahu semuanya dari awal sampai akhir.
bahkan tentang penyebab kematian dari ibunda. Kini raja kemudian menyerahkan tugas bercerita pada pangeran ke-6. Dia ingin pangeran ke-6 yang membuka semua rahasia ini. Karena itu pangeran ke-6 kemudian menatap Zovan dalam-dalam, dan dia tampak seperti orang yang sangat berterima kasih. Lalu berkata, "Tuan Zuo, sejujurnya sudah bertahun-tahun kerajaan Inurong hanya menjadi tempat pelacuran bagi para tetua dari sekte pengendali binatang." Mendengar itu Tuo Batiesan langsung terkejut dan kemudian wajahnya pun terlihat pucat. Tapi Zovan seolah sudah bisa menebak semua itu dan dia berkata, "Jadi jalan rahasia ini memang diatur oleh mereka untuk memuaskan nafsu mereka dan mengendalikan kerajaan Inurong. Lalu untuk orang yang kamu bunuh itu, pasti dia adalah salah satu milik dari kaisar." "Tepat, dia adalah selir kaisar," kata pangeran dengan kilatan cahaya yang dingin melintas di matanya. Pangeran kini masih tampak marah dan berkata lagi, "Di seluruh Sisou ada aturan yang mengatur bahwa sekte pelindung tidak boleh ikut campur dalam urusan kerajaan atau kekaisaran sekuler. Tapi sekte pengendali binatang hanya berjarak 10 mil dari tempat ini. Karena itu mereka telah mengatur siasat untuk mengendalikan kami, bahkan itu sudah berlangsung sejak lama. Mereka telah menggali lorong itu dan mengancam kami untuk waktu yang sangat lama." Kaisar pun kini tampak mengangguk dan berkata, "Saluran ini telah ada selama ratusan tahun, dan pelacuran ini sudah terjadi untuk waktu yang lama juga. Kami tidak berani mengeksposnya dan hanya bisa pura-pura tuli dan bisu. Sedangkan para wanita di istana, mereka dijadikan milik oleh para tetua dan sekte pengendali binatang. Bagi mereka yang tidak ingin melayani para tetua, maka akan dihukum mati saat itu juga." Itu juga yang terjadi pada ibu dari pangeran ke-6. Dia bersumpah akan setia pada kerajaan dan kemudian mati di istana ini. Aku adalah raja yang gagal. Aku tahu akan semua ini, tapi aku tidak bisa melakukan apapun kecuali pura-pura tuli dan diam saja, kata raja yang kini wajahnya tampak sedih. Ketika Tuo Batiesan dan yang lainnya mendengar ini, kemarahan tidak bisa tergambarkan di wajah mereka. Bagaimana bisa raja yang selama ini mereka banggakan menanggung semua ini sendirian? Bahkan dari yang dia lakukan, itu benar-benar telah menjadi aib bagi kerajaan. Tapi sebelum Tuo Batiesan meledak-ledak, pangeran ke-6 berkata, "Semua ini tidaklah sepenuhnya salah dari raja yang tidak mampu mempertahankan kuasanya. Tapi semua ini memang adalah rencana busuk dari sekte pengendali binatang. Mereka ingin menaklukkan kerajaan Inurong dan menguasainya sepenuhnya. Bahkan beberapa pangeran bukanlah darah daging raja, termasuk putra mahkota. Mereka adalah darah dari para binatang itu." "Apa?" Mata Tuo Batiesan langsung terguncang dan alisnya bergetar dengan hebat. Tunggu yang mulia, jika pangeran pertama bukan darah daging Anda, jangan katakan bahwa sekte pengendali binatang ingin mengganggu susunan keluarga kerajaan." Raja tidak bisa menyangkalnya. Wajahnya pun kini tampak suram. "Itulah yang terjadi. Mereka telah mengambil apa yang menjadi milikku, memainkan istriku dan melahirkan anak dari garis keturunan mereka. Bahkan putra mahkota adalah orang yang berada langsung di bawah pimpinan master sekte pengendali binatang. Aku bahkan tidak lagi bisa menyebut diriku sebagai pemimpin kerajaan ini. Bahkan aku tidak bisa mewariskan kerajaanku pada darah dagingku sendiri. Membiarkan orang luar bertindak semaunya, itu benar-benar menyedihkan." "Yang mulia, apa yang sekte pengendali binatang ini lakukan tentu akan mengacaukan tatanan di dalam Sisou.
Anda seharusnya segera memberikan laporan ini pada Sekte Shuanglong agar mereka segera mengambil tindakan. Bagaimana bisa Anda justru menjadi begitu toleran seperti ini?" sanggah Tuo Batiesan yang kini tampak marah. Namun raja dan pangeran kini saling memandang satu sama lain, dan kemudian hanya bisa menghela nafas bersama. "Marskal Tuoba, Anda masih terlalu naif. Di dunia ini tidak ada yang disebut baik dan buruk, karena pada akhirnya semuanya hanya berdasarkan pada aturan kosong." Melihat ekspresi mereka, Tuo Batiesan menjadi sangat kebingungan. Sedangkan Sofan, dia sudah menyadari semuanya lalu berkata, "Marskal Tuoba, memangnya apa yang akan terjadi jika raja memberitahu semua masalah ini pada Sekte Shuanglong? Apakah mereka akan mencabut izin dari Sekte Pengendali Binatang dan melarang mereka menjadi pelindung dari kerajaan Inurong?" Tuo Batiesan mengerutkan keningnya dan menatap Sofan. Lalu Sofan berkata lagi, "Pada akhirnya, ke-9 sekte adalah kekuatan tempur terpenting di Shizhou. Jika mereka menarik salah satu sekte hanya karena masalah kecil, itu tidak ada bedanya dengan mereka yang ingin kehilangan lengan mereka sendiri. Karena itu meski masalahnya seperti ini, Sekte Shuanglong tidak akan pernah mencabut izin mereka." Sofan kemudian menatap ke langit dan tertawa dengan keras. "Sepertinya sekarang aku bisa sedikit mengerti tentang masalah ini. Juga tentang alasan kenapa dan King Sen akhirnya jatuh setelah mencoba melawan 9 sekte sendirian. Bahkan jika dia adalah orang paling berbakat di seluruh Shizhou, tapi Shizhou tidak boleh kehilangan kekuatannya. Jadi pada akhirnya Sekte Shuanglong tidak akan pernah berani mengambil tindakan akan masalah ini. Memang aturan yang mereka buat pada akhirnya hanyalah omong kosong dan dibuat demi keuntungan mereka sendiri." Setelah mengatakan semua itu, Sofan menoleh ke arah pangeran ke-6. "Jadi pangeran ke-6, inikah alasanmu membawaku ke istana pangeran pertama? Apa itu semua karena kamu ingin membuatku bertentangan dengan Sekte Pengendali Binatang?" Tidak Tuan Zhou, saya tidak akan pernah berani melakukan itu," kata pangeran yang kemudian buru-buru bersujud. "Saya benar-benar tahu akan temperamen dari Tuan Zhou yang tidak suka digunakan oleh orang lain. Jadi saya tidak akan berani melakukan itu. Meskipun ide ini sempat terpintas ketika saya melihat Anda di turnamen laga ganda, tapi saya tahu bahwa Tuan Zhou adalah pria yang sejati. Anda hidup di jalan Anda dan pasti tidak akan ingin berurusan dengan saya. Karena itu saya sama sekali tidak berani berharap. Sampai akhirnya Anda datang ke kerajaan ini. Saya benar-benar bersyukur Anda membawa kerajaan kami keluar dari masalah yang telah kami hadapi selama beratus-ratus tahun. Tapi selain itu, saya hanya membantu Anda mencari apa yang ingin Anda temukan. Saya tidak memiliki niat sama sekali untuk memanfaatkan Anda. Lagi pula, saya adalah penggemar Anda nomor 1, kata pangeran ke-6. Sofan melihat pangeran ke-6 dan kemudian tertawa. "Ya, aku sudah tahu akan semua itu. Lagi pula aku memang mengujimu sepanjang jalan. Bahkan jika kamu sangat bersemangat akan masalah ini, tapi kamu tidak pernah sedikit pun mengganggu keputusanku. Kau hanya selalu mengikuti apa yang aku inginkan." Mendengar ini, pangeran ke-6 pun tampak tersenyum dengan wajah yang cerah. Sekarang semua masalah di sana sudah menjadi jelas dan tidak ada lagi alasan bagi Sofan untuk tetap tinggal di sana. Karena itu dia kemudian berbalik dan berniat untuk pergi. "Karena semua sudah selesai, maka aku akan pergi sekarang. Kalian jagalah diri kalian sendiri mulai sekarang." "Apa kamu akan pergi sekarang juga?"
Tanya Lian Er dengan tergesa-gesa. Dia tidak bisa menahan dirinya kali ini. Lalu dia berkata lagi, "Kamu sudah menghancurkan seluruh sekte pengendali binatang. Aku khawatir mungkin kamu akan sulit untuk bergerak setelah ini." "Tidak masalah, orang mati tidak terikat pada aturan Shisou. Selain itu, setelah menyelesaikan urusanku, aku tidak akan pernah lagi terlihat di tempat ini," kata Zofan dengan acuh tak acuh. Kamu akan pergi meninggalkan Shisou? Kemana kamu akan pergi?" Tanya Lian Er dengan tubuh gemetar, seolah dia akan kehilangan Zofan untuk selama-lamanya. Tapi Zofan seolah tidak peduli dan dia berkata dengan santai, "Aku bisa pergi kemanapun aku mau." Dan setelah mengatakan itu, Zofan melompat dan terbang dengan sangat cepat. Ketika pangeran keenam melihat Zofan pergi, dia langsung berseru, "Tuan Zo, saya adalah penggemar sejati Anda. Jadi bisakah setidaknya Anda mengingat nama saya?" "Katakan," suara Zofan terdengar dari kejauhan. "Nama saya adalah Hural Saruritas Tizol. Tuan Zo, Anda harus mengingatnya." "Mama kau? Aku tidak akan pernah mengingatnya," teriak Zofan dari kejauhan. Ya, lagi pula nama pangeran memang aneh, siapa yang bisa mengingatnya? Bahkan saking anehnya, di beberapa sumber terjemahan yang aneh temukan itu pun berbeda gitu. Ada yang menuliskan namanya adalah Hural Saruti Astisu. Dan ya mungkin ada lagi. Tapi ya udahlah, nggak terlalu penting juga. Jadi mari kita abaikan saja nama lengkap dari pangeran. Sekarang semua orang yang ada di sana tidak bisa menyembunyikan senyuman di wajah mereka. Dengan temperamen Zofan, memangnya apa yang mau diharapkan? Semua orang kini tampak bahagia, kecuali Lian Er yang merasa sangat kehilangan. Setelah itu, raja kemudian berbalik dan menatap Tuoba Tiesan. Dia kemudian berkata, "Marskal Tuoba, mulai hari ini kamu akan kembali diangkat sebagai jenderal perang kerajaan Inurong. Lalu tugas pertamamu adalah mengumpulkan seluruh pasukan dan penjaga kota. Bersihkan segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan sekte pengendali binatang, termasuk para selir, ratu dan juga pangeran. Semuanya harus disingkirkan dan jangan sampai ada satupun yang lolos. Bahkan jika sekte pengendali binatang sudah dimusnahkan pun, tapi masih ada beberapa tetua di perbatasan yang saat ini sedang berperang dengan Tian Yu. Maka perketat penjagaan dan jangan sampai mereka kembali untuk membalas dendam." Mendengar ini Tuoba Tiesan terkejut untuk sesaat. Lalu kemudian dengan cemas dia berkata, "Yang mulia, haruskah saya melakukan semua itu? Jika saya mengadili semuanya sekarang, bukankah itu akan terlalu luas dan merugikan kerajaan?" "Itulah yang kuperintahkan, maka laksanakan," kata raja dengan tegas. "Aku tidak akan mentolerir para bajingan ini. Sudah sangat lama aku memendamnya dan sekarang aku harus menghabisi mereka sampai ke akarnya. Pergilah," kata raja. Tuoba Tiesan segera membungkuk dan memberi hormat. Kini wajah asli dari raja sudah terlihat. Bahkan sebenarnya temperamennya itu jauh lebih buruk daripada master sekte pengendali binatang. Dan di kejauhan, Zofan masih bisa mendengar semua percakapan itu. Lagi pula saat ini dia sudah berada di ranah virtual. Kemampuan fisiknya meningkat secara drastis dan dia bisa mendengar semua percakapan itu. Dan memang Zofan itu sudah naik ke ranah virtual sejak dia membentuk jiwa keduanya gitu ya. Jadi kalau ada yang tanya, "Loh Min, Zofan sudah di ranah virtual?" Jawabannya yes, correctly gitu. Zofan kini bisa menerka semua pikiran dari orang-orang yang ada di sana. Dia tahu bahwa siapapun bisa saja menjadi raja iblis jika mereka memiliki kekuatan.
Sejak dulu memang bangsawan selalu menekan rakyat, raja menekan bangsawan, dan sekte pelindung menekan kerajaan. Itulah yang selalu terjadi dan tidak banyak yang bisa menentangnya. Dan pada akhirnya semua itu bukanlah urusan Sofan. Jadi Sofan pun kemudian pergi meninggalkan tempat itu. 3 bulan kemudian, di perbatasan kerajaan Inurong dan juga kekaisaran, di sana terlihat tenda-tenda besar yang digunakan sebagai tempat berkumpul dan istirahat dari para pasukan selama berperang. Lalu di tengah ada tenda paling besar dan megah. Di sana berkumpul para tetua yang memimpin serangan ini. Perang sudah berlangsung selama setengah tahun dan kita masih belum mendapatkan kemajuan apapun. Bahkan slip giok yang kita kirimkan untuk meminta bantuan pun tak kunjung mendapatkan balasan. Jika terus seperti ini, maka kita akan mendapatkan masalah besar di masa depan, kata salah seorang tetua. Lalu para tetua lainnya kini saling bertukar pandang dan menghela nafas panjang. Dan salah seorang tetua kemudian berkata, di masa lalu ketika kedua pasukan bertarung, tidak banyak orang kuat yang muncul. Bahkan yang terkuat dari mereka hanya di ranah visi dewa. Tapi sekarang, orang-orang dari Tianyu ini benar-benar mendapatkan kekuatan yang melampaui ekspektasi kita. Sekarang mereka memiliki banyak sekali ahli di ranah virtual. Kekuatan mereka jelas bukan lagi kekuatan dari bangsa sekuler. Sekarang kekuatan mereka bahkan setidaknya akan setara dengan 3 sekte bawah. Dan pertarungan ini tidak lagi seperti pertarungan antara kerajaan dan kekaisaran yang selama ini terjadi, tapi justru seperti pertarungan antara 2 buah sekte. Apa kalian yakin bahwa saat ini 3 sekte pelindung tidak mengirimkan pasukan mereka untuk membantu kekaisaran? Tidak mungkin keluarga sekuler bisa memiliki kekuatan sebesar ini dalam waktu yang singkat, kata tetua lain yang kini tampak bingung. Sedangkan orang tua lainnya kini tampak menggelengkan kepala dan mereka hanya bisa tersenyum masam. Sejak kemunculan Luomeng, kekuatan kekaisaran telah mengejar kemampuan dari sekte pelindung. Jika ini terus berlanjut, bahkan mungkin di masa depan selain sekte Shuanglong, maka Sisou akan memiliki sekte ke-10. Para tetua lain pun kini tampak mengangguk. Itu memang bisa saja terjadi. Sekarang kekaisaran benar-benar terlalu kuat untuk disebut sebagai keluarga sekuler. Semua orang kini tampak mendiskusikan itu, lalu tiba-tiba sebuah teriakan terdengar dari luar. Lapor, kami mendapatkan slip giok dari kerajaan. Para tua mohon untuk melihatnya. Bawa kemari, kata salah seorang tetua. Setelah itu prajurit itu pun menyerahkan slip giok yang ia terima pada para tetua. Kini mereka semua berpikir bahwa mungkin itu adalah berita tentang permohonan mereka untuk meminta bantuan. Jadi semuanya kini tampak tersenyum dengan riang. Sampai ketika mereka melihat wajah dari tetua yang membaca slip giok itu. Wajahnya tampak memasam dan seperti mendapatkan pukulan besar di kepalanya. Tetua lain kini menjadi penasaran dan segera bertanya, kenapa? Apa Master Sekte menolak permintaan kita? Tidak. Ini adalah slip giok yang Raja Kerajaan Inurong kirimkan untuk kita. Dia mengatakan bahwa 3 bulan yang lalu kerajaan diserang oleh orang yang tidak dikenal. Lalu orang itu pergi ke sekte dan menghancurkan semuanya. Sekarang sekte Pondali Binatang sudah tidak ada dan kita tidak punya tempat untuk pulang. Bajingan, bagaimana itu bisa terjadi? Kini mata semua orang tampak terkejut dan terlihat tidak percaya. Seorang tetua kemudian berkata, itu pasti adalah ulah dari kekaisaran. Mereka mungkin telah mengirimkan orang ke garis belakang kita dan menghancurkan sekte. Ayo serang saja mereka. Kita tidak akan bisa membiarkan ini begitu saja. Tetua, tenanglah.
Kekuatan sekte kita bahkan beberapa kali lipat lebih kuat daripada kita yang ada di sini. Jadi tidak mungkin kekaisaran akan melakukan semua itu. Karena kalau memang benar, mereka pasti telah menghancurkan kita terlebih dahulu. Bagaimana mungkin mereka memilih untuk menghancurkan tulang yang keras daripada daging segar yang ada di depan mata mereka? Tetua itu kemudian tersadar. Itu memang benar, katanya dengan wajah masam. Jika memang bukan mereka, lantas siapa yang mampu menghancurkan sekte kita? Tetua lain kemudian menyahut, Sekte Moche. Aku tahu mereka adalah orang-orang picik. Tidak mungkin mereka mau menghabiskan 1000 batu roh suci untuk menghancurkan kekaisaran. Apalagi mereka adalah pelindungnya. Ini pasti adalah trik kotor mereka, dan mereka sengaja membagi kekuatan kita, lalu mereka menyerang rumah kita. Bajingan, itu benar-benar masuk akal. Kita harus menghajar orang-orang yang tidak tahu diri itu, teriak tetua lainnya. Dia sudah tidak sabar lagi ingin menghancurkan sekte Moche. Tapi tetua lain segera berkata, omong kosong. Apa yang mau kau lakukan sekarang? Jika sekte kita saja bisa dihancurkan, lantas apa kau pikir kita bisa melawan mereka? Wajah tetua yang tadi berapi-api kini padam seketika dan wajahnya menjadi suram. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita akan pergi ke sekte Suanglong dan meminta bantuan mereka. Kedua Supreme tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Biar mereka yang membantu kita untuk membalaskan dendam. Para tetua segera mengangguk dan setuju dengan usulan ini. Mereka pun segera meninggalkan tempat itu dalam sekejap. Di sisi lain, Yunhai kini tengah mendiskusikan strategi untuk melawan pasukan musuh bersama dengan para tetua. Lalu seorang prajurit datang dan memberi laporan. Lapor, saat ini seluruh tetua dari sekte pengendali binatang telah mundur, dan pasukan dari kerajaan Inrong pun telah meninggalkan perbatasan. Tidak ada satupun dari mereka yang tersisa di sana. Semua orang terkejut ketika mendengar ini. Sedangkan Tuan Leng kini tampak merenung sejenak. Mungkinkah mereka merasa kalau semua perjuangan mereka sia-sia dan hanya menghabiskan waktu? Tapi apakah mungkin sesederhana itu? Aku yakin pasti ada sesuatu yang tidak beres di belakang sana. Leng Wuchang kemudian melirik prajurit itu dan berkata, pergi dan kirimkan beberapa mata-mata untuk mencari informasi tentang masalah ini. Siap, kata prajurit itu yang kemudian pergi dan meninggalkan tempat itu. Yunhai pun kini tampak menghela nafas dan akhirnya dia bisa meluruskan punggungnya di kursi. Seolah kini beban berat di pundaknya telah hilang. Lalu dengan senyum di wajahnya, dia berkata, sepertinya kemunduran dari pasukan musuh adalah salah satu berkat dari Kak Suo yang telah ada di langit. Leng Wuchang menoleh. Patriark, Anda tidak bisa menaruh semua keberhasilan ini pada orang yang telah tiada. Kakak perempuanku pernah berkata bahwa memberi hormat pada leluhur akan menimbulkan berkah untuk kita. Aku yakin leluhur keluarga Luo memberkati kita dan Kak Suofan pun memberikan rahmatnya. Kita bisa melalui semua ini juga pasti karena berkat mereka. Patriark, itu hanyalah tahayul. Jika saja Steward Suo masih hidup, dia pasti telah memusnahkan sekte pengendali binatang dengan tangannya sendiri. Selain itu, dia juga pasti akan menyingkirkan orang-orang dari sekte Moche yang menjadi dalang semua ini. Mendengar itu, Yunhai pun tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya. Apa yang Tuan Leng katakan memang tidak pernah salah. Ya memang saat ini mereka mengira Suofan sudah mati dan mengatakan semua itu hanya berdasarkan pengandaian. Tapi yang terjadi memang seperti itu. Mari kita pergi dan meninggalkan mereka. Di sebuah hutan yang sepi,
Di sana berdiri sosok yang tampak gagah dengan kemeja hitam, rambutnya pun hitam pekat, dan matanya pun kini tampak hitam seperti lubang yang sangat dalam. Angin sepoi berembus dan menyibakkan rambut dari pria ini. Jelas sekarang kita bisa melihat wajahnya yang familiar. Siapa lagi kalau bukan Sofan. Kini Sofan berdiri di depan gerbang masuk dari Sekte Moche. Dia kembali ke tempat ini karena dia ingin bertemu dengan Paman Yuan yang sudah ia anggap sebagai gurunya sendiri. Selain itu, mungkin hanya Paman Yuan orang terakhir yang bisa dia temui sebelum perjalanan panjangnya. Sedangkan orang-orang seperti keluarga Lu ataupun yang lainnya, dia mungkin hanya bisa melihat mereka semua dari kejauhan. Dan setelah itu, Sofan kemudian melangkah maju dan mulai membentuk segel di tangannya. Dia berniat untuk membuka gerbang itu. Tapi kemudian energi spiritual seperti dipantulkan kembali, dan itu adalah reaksi penolakan. Sepertinya segel dari sekte telah dirubah. Umumnya segel sekte hanya akan dirubah saat ada yang mengkhianati sekte dan mencegah terjadinya pemberontakan. Tapi bukankah mereka sudah menganggapku mati? Lantas kenapa segel sekte sampai harus dirubah? Siapa sebenarnya yang mereka cegah untuk memasuki sekte? Sofan tampak berpikir sejenak, tapi sayang sekali dia tidak bisa menemukan apapun. Sudahlah, aku tidak peduli lagi. Sekarang aku hanya ingin bertemu dengan Paman Yuan, dan aku juga akan pergi setelahnya. Lagi pula aku juga masih punya cara lain untuk membuka segel ini. Kini Sofan tampak tersenyum dan kemudian kembali membentuk serangkaian segel yang ada di tangannya. Segel ini adalah segel yang diajarkan oleh Paman Yuan setelah dia menduduki posisi sebagai Master Sekte. Dan karena hanya Master Sekte saja yang bisa memiliki segel ini, selama fondasi dari formasi pelindung itu tidak dirubah, maka segel ini tidak akan pernah gagal. Segel ini adalah salah satu otoritas tertinggi dari pemegang gelar Master Sekte. Lagi pula jika sekte memang ingin merubah fondasi dari formasi pelindung, itu akan membutuhkan banyak sekali batu roh suci. Jadi jika tidak ada pengkhianat, maka sekte hanya akan merubah segel umumnya saja. Sedangkan untuk segel Master Sekte tidak akan mereka rubah. Dan benar saja, setelah itu gelombang fluktuasi mulai menyebar dan gerbang mulai terbuka. Melihat ini Sofan merasa senang karena dia tidak harus menggunakan mata Dewa Kongming miliknya untuk menghancurkan formasi pertahanan ini. Sekarang yang harus dia lakukan hanyalah pergi mencari Paman Yuan dan kemudian mengucapkan perpisahan untuk selamanya. Tapi setelah Sofan mulai berkeliling dan mencari keberadaan dari Paman Yuan, dia tidak bisa menemukannya. Bahkan di aula pribadi Tetua Agung pun dia tidak ada. Sofan mulai merasakan ada keanehan di Sekte Moche. Dia kemudian teringat bahwa saat dia berkeliling, dia merasa bahwa Sekte Moche kini menjadi sangat sepi, tidak seperti masa lalu. Selain itu juga, dia tidak bisa menemukan satu orang pun yang berasal dari kamar budak. Sofan kini mulai menjadi gelisah dan dia mulai menyelinap lagi. Sampai akhirnya Sofan secara tidak sengaja melihat dua tetua yang kini sedang ngobrol di dekatnya. "Hei, apa kamu sudah dengar kalau sekte pengendali binatang telah mundur? Semua meninggalkan garis depan begitu saja. Gila, bukankah mereka sudah menerima 1000 batu roh suci dari kita untuk membantu melenyapkan orang-orang dari kekaisaran? Bagaimana bisa mereka menjadi sangat tidak bisa diandalkan? Aku yakin sekarang Master Sekte dan juga Tetua Batu pasti sangat marah akan masalah ini. Iya, ini akan menjadi berita yang sangat buruk.
Aku tadi juga mendengar kalau Master Sekte menjadi sangat marah. Lagi pula, kita telah menghabiskan 1000 batu roh suci untuk mereka. Tapi yang kita dapat malah seperti ini. Jadi bagaimana mungkin Master Sekte tidak marah? Kini kedua tetua itu tampak mengeluh dan menghela nafas panjang. Sofan sadar bahwa dua orang ini adalah tetua dari area dalam. Lalu tanpa basa-basi, dia segera bergerak ke depan ke arah mereka berdua. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tapi tiba-tiba mereka merasakan cengkraman di leher mereka dan mereka pun terangkat untuk beberapa saat. Lalu tiba-tiba lingkungan di sekitar mereka pun berubah. Mereka seperti dilempar sampai tersungkur di tanah. Sekarang mereka tidak lagi berada di kota. Tempat itu tidak lain adalah hutan terpencil di belakang gunung. Di sana sangat sepi dan tidak banyak yang berani memasukinya. Menyadari akan hal itu, kedua orang tua ini menjadi sangat terkejut. Mereka kemudian segera melihat bayangan hitam yang tadi menangkap mereka. "Siapa kau? Berani sekali kau melakukan penculikan di sekte Moche kami. Apa kau tidak sadar kalau kami berdua adalah tetua dari sekte ini?" "Tentu aku tahu." Perlahan Sofan menunjukkan wajahnya, dan kemudian dia berkata dengan suara dingin, "Kalian seharusnya bersyukur. Jika kalian bukanlah tetua, maka aku pasti sudah membunuh kalian. Apa kalian masih tidak bisa mengenaliku?" Mata kedua orang itu menyusut seketika. Mereka kini tampak ketakutan seperti telah melihat hantu. "Sofan, apa itu benar-benar kamu? Apa kamu belum mati? Apa kau pikir sekte Tiandi cukup untuk menyingkirkanku?" Sofan tertawa. Lalu dia kemudian menatap mereka berdua lagi. "Tapi bagaimanapun juga, aku adalah anggota dari sekte Moche. Dan aku juga adalah master dari sekte Moche. Jadi sekarang, aku akan bertanya kepada kalian. Apa yang terjadi di sekte ini? Katakan padaku, dan mungkin aku akan mengampuni kalian." Kedua tetua itu kini tertegun. Mereka kagum tapi juga merasa takut di saat bersamaan. Sekarang mereka memohon ampun dan merengek pada Sofan. "Master Suo, mohon tenang. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Semua ini adalah ide dari tetua batu dan juga Master Sekte." "Ya, terserahlah. Aku mengerti akan semua itu. Lagi pula aku tidak peduli dengan hal-hal kecil seperti itu. Sekarang aku hanya ingin tahu di mana tetua agung, baik Jifu ataupun yang lainnya. Kemana semua orang dari kamar budak?" Mereka berdua kini gemetar ketakutan. Ini adalah pertanyaan hidup dan mati. Sekali mereka salah menjawab, maka nyawa mereka lah yang akan melayang. Keduanya diam dan tidak bisa menjawab. "Jadi kalian berdua tidak ingin menjawabku? Apa kalian sudah tidak menganggapku sebagai master sekte lagi? Maka jangan salahkan aku jika aku akan menganggap kalian sebagai pengkhianat. Tentu kalian tahu benar hukuman apa yang akan diterima oleh para pengkhianat. Bersiaplah." Tunggu Master Sekte Suo. Kami tidak akan berani. Kami selalu menganggap bahwa Anda adalah Master Sekte sejati kami," kata mereka berdua yang kini tampak begitu ketakutan. "Lalu kenapa kalian tidak menjawab saat Master Sektemu bertanya? Apa kalian berani menentang perintah?" Tiba-tiba momentum yang mengerikan keluar dari tubuh Sofan. Keduanya langsung bergidik. Bulu kuduk mereka berdiri semua. Bahkan kini jantung mereka seperti ingin berhenti karena ketakutan. Kini tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi. Keduanya langsung bersujud dan memohon ampun. "Master Sekte, mohon tenanglah. Ampuni kami. Kami tidak akan berani menyembunyikan apapun. Mohon ampuni nyawa kami." Lalu setelahnya kedua orang ini menceritakan semua yang terjadi secara mendetail. Mulai dari kepergian dari Sofan sampai apa yang terjadi hari ini.
Mendengar semua cerita itu, tangan Suofan mengepal dengan erat. Kemarahannya sudah tidak bisa lagi ia bendung. Suofan tidak menyangka bahwa selain Sekte Keadilan Tiandi yang menargetkan dirinya, ternyata Xie Wuyue telah menyiapkan skema yang jauh lebih besar lagi, yaitu membunuh Tetua Agung dan melenyapkan semua orang yang dicap sebagai pemberontak. Dan sekarang keluarga Luo bahkan menjadi incaran dari Wuyue karena mereka berhubungan langsung dengan Zoufan dan telah melindungi para pengkhianat yang melarikan diri. Kedua tetua itu tahu akan kemarahan dari Zoufan dan mereka masih tidak ingin mati, jadi mereka segera membela diri. Master Suo, semua ini adalah ide dari Tetua Si dan Xie Wuyue. Kami tidak tahu apa-apa. Kami hanya menjalankan perintah saja. Keduanya langsung bersujud sambil memohon ampun dan menangis. Wuyue, kau bajingan. Zoufan menggertakkan giginya dan niat membunuh terpampang jelas di wajahnya. Lalu tiba-tiba Zoufan mengangkat kedua tetua itu dengan satu lambaian tangan. Keduanya ketakutan dan meratap. Master Sekte, tolong selamatkan nyawa kami. Kami bersedia mengikutimu dan menyelamatkan semua pemberontak. Tolong ampuni nyawa kami ini. Kami juga adalah tetua dari Sekte dan Anda tidak bisa membunuh kami begitu saja. Omong kosong dengan Master Sekte. Aku menjadi Master Sekte karena Tetua Agung. Dan sekarang, setelah dia tidak ada lagi di sini, maka tempat ini tidak ada harganya lagi di mataku. Sekarang kalian telah berani mengikuti Xie Wuyue, maka pergilah ke neraka bersamanya. Teknik iblis surgawi. Asap hitam keluar dan segera menyelimuti kedua tetua itu. Dalam sekejap keduanya hilang. Mereka seolah menguap dan hanya menyisakan segumpal debu yang kemudian hilang bersama dengan angin. Kebencian kini terpancar jelas di mata Zoufan. Sekarang dia harus menunda pekerjaannya untuk membentuk formasi di Gua Angin Surga dan Bumi. Dia harus membalaskan dendam dari gurunya dan memusnahkan semuanya. Zoufan kini mulai melangkah dengan aura hitam di sekujur tubuhnya. Dia berjalan ke arah Aula Master Sekte. Sampai jumpa lagi di pembantaian Sekte Moche dan Sekte Suantian di part berikutnya. Tenang, besok Selasa Ane usahakan untuk kasih bonusan. Jadi see you dan bye.